Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 23 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Belajar Menjadi Tulus Hati. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang tulus hati, maka kita pasti akan berpikir tentang kata munafik. Kata munafik memiliki makna yang berlawanan dengan kata tulus hati. Dalam bahasa Yunani, kata munafik disebut dengan hipokritos. Seorang pemain sandiwara juga sering disebut dengan kata ini. Para aktor dan aktris yang tampil di panggung biasanya menampilkan peran yang telah diskenariokan. Misalnya, mereka diminta untuk memerankan seorang yang kaya raya atau seorang yang sangat miskin. Mereka juga memainkan peran dengan emosi yang sedih, gembira, sengsara, jatuh cinta, kejam, bahkan peran suci dan tanpa dosa. Semua ini hanyalah peran panggung semata dan tidak ada dalam dunia nyata. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengecam dua kelompok orang yang disebutnya secara gamblang sebagai hipokritos atau orang munafik, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat adalah kelompok terpelajar yang menguasai kitab Taurat Musa. Merekalah yang mengajar dan berkhotbah. Merekalah yang mengawal hukum dan aturan-aturan keagamaan. Tidak saja sampai di situ, mereka pula lah yang memberi pertimbangan, bahkan menghukum orang yang bersalah dan tidak setia kepada aturan Taurat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat betapa para ahli Taurat ini memiliki peran yang sangat sentral dalam hidup keagamaan masyarakat Yahudi. Sementara, orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Ada hal yang positif di sana, namun kelompok ini memiliki tendensi rohani yang berlebihan sampai memperhatikan praktek keagamaan secara sangat detil dan mengabaikan sisi belas kasih dan keadilan. Tuhan Yesus telah lama memperhatikan perilaku dua kelompok orang ini, maka pada Injil hari ini, Tuhan Yesus secara terbuka mengatakan kepada mereka dengan sabdanya celaka. Kata celaka dari bahasa Yunani adalah ouai, yang bermakna duka yang mendalam. Maka ungkapan celaka Tuhan Yesus ini adalah pernyataan duka, kesedihan atas praktek kemunafikan para pemimpin yang kata-katanya jauh dari praktek hidupnya. Saudara-saudari terkasih, menjadi murid Yesus berarti kita belajar menjadi orang yang tulus hati dan bukan pura-pura. Sebab kemunafikan menjadikan seseorang terlihat baik di mata orang lain, namun sesungguhnya tidak di mata Allah. Segala pekerjaan dan perbuatan kita hendaknya mengalir dari hati yang tulus dan jernih dengan motivasi untuk keselamatan sesama dan bukan demi keselamatan dan keuntungan pribadi. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.